Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, yang saya hormati Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam, yang saya hormati Bapak Umam selaku Kaprodi PAI, yang saya hormati Ibu Laili Masruroh selaku Ibu DPA kami, yang saya hormati kedua orang tua kami yang telah membimbing kami sehingga kami dapat bisa sampai ke jenjang perkuliahan ini, dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Di sini kami akan menjelaskan tentang media internet dan YouTube. Media internet dan YouTube ini sudah tidak asing lagi di era sekarang ini, karena sudah akan menuju era teknologi yang serba instan, semuanya serba canggih. Nah, di sini kami akan membahas itu. Yang pertama, pengertian dari media internet dan YouTube, yaitu segala bentuk platform yang digunakan untuk mengakses internet, mengakses informasi, konten, layanan melalui jaringan internet. Nah, dari pengertian media internet ini bisa kita pahami bahwa semua platform yang bisa mengakses informasi atau memberikan informasi kepada kita dan melalui jaringan internet atau harus ada koneksinya, maka itu disebut media internet. Nah, YouTube sendiri adalah suatu wadah atau sebagai platform dari media internet itu sendiri. Lanjut, ciri-ciri media internet. Yang pertama ada akses global. Nah, media internet dan YouTube ini bisa mengakses seluruh yang ada di dunia ini, bisa mengakses negara-negara luar juga. Tinggal kita mau mencari konten apa, langsung dicari di Google atau di media internet lainnya, itu langsung ketemu tentang berita-berita. Misal kita nyari berita tentang di Spanyol bisa, di Amerika bisa. Itulah yang disebut akses global. Terus lanjut ke kedua ada fleksibilitas waktu. Nah, fleksibilitas waktu itu kita menggunakan media internet dan YouTube itu bisa kapan saja, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, dan dimanapun bisa dicari. Yang ketiga ada beragamnya jenis konten. Nah, pasti yang ada di media internet itu pasti beragam konten yang disajikan oleh para kreator atau para pembuat konten. Yaitu jika kita ingin mencari tentang pembelajaran psikologi, ya pasti ada di situ. Tentang buku-buku psikologi juga ada, tentang komedi-komedi juga ada, banyak sekali. Tinggal kita mau mencari yang seperti apa dan buat apa kita mencari itu. Andaikan kita mau buat belajar, ya kita mencari konten-konten yang berhubungan dengan pelajaran. Yang ketiga, pembahasan tentang merancang bahan. Bagaimana merancang bahan sebagai media internet untuk pembelajaran? Yang pertama, harus menyiapkan tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran ini harus ada? Karena bagaimanapun dan medianya apapun itu harus mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, yang kedua ada sasaran audiens. Nah, kita sebelum membuat konten, kita akan memfokuskan membuat konten ini untuk usia berapa dan untuk siapa. Jadi kita bisa memilih bahasa-bahasa untuk usia tersebut. Misal kita untuk anak usia kelas TK atau usia dini itu jangan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, maka mereka tidak akan
memahami bahasa tersebut. Jika yang sasaran kita adalah mahasiswa atau yang lain, maka kita bisa menggunakan diksi-diksi yang merujuk ke ilmiah. Yang ketiga ada konten materi. Nah, kita harus menentukan materi setelah tujuan pembelajaran, sasaran audien, kita harus menentukan materinya, apa yang akan kita buat konten atau apa yang akan kita sampaikan dalam konten tersebut. Yang keempat ada penggunaan teknologi atau fitur. Nah, setelah menentukan jenis materi, maka kita membuat video. Nah, dalam membuat video ini harus menggunakan teknologi. Nah, contohnya HP, kamera atau yang lainnya. Setelah membuat video, pastikan ada editing. Editing itu harus mempunyai skill, yaitu dengan memasukkan fitur-fitur tertentu. Misal animasi, ya kita masukkan pergerakan yang jelas dan nyata. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, setelah semuanya terjadi dan semuanya setelah dijalankan yang empat tadi, maka kita harus mengevaluasi apa yang harus dievaluasi. Misal ada kekurangan dalam pencahayaan atau kekurangan dalam apa, kita harus mengevaluasi tersebut dan memperbaiki di konten selanjutnya. Terus terakhir penggunaan media internet dan YouTube. Nah, dalam penggunaan media internet dan YouTube ini yang pertama ada sebagai platform e-learning. Nah, sudah pasti seperti yang dijelaskan di awal tadi, pengertian bahwa segala bentuk platform yang digunakan untuk mengakses informasi atau konten atau layanan melalui jaringan internet. Nah, salah satunya itu e-learning atau ini tentang pembelajaran. Ya, yang kedua ada video pembelajaran. Ya, kita bisa akses di media internet atau bisa cari di YouTube. Yang ketiga ada sosial media. Nah, pastinya kita dengan internet bisa menggunakan sosial media, entah itu Instagram, WhatsApp dan lainnya, bisa email. Nah, apa manfaat sosial media? Itu kita bisa membuat grup atau suatu kumpulan ilmiah yang membahas sesuatu tentang ilmu-ilmu, atau kita bisa menghubungi orang-orang yang jauh dari kita. Nah, terus yang keempat ada blog atau forum. Nah, blog atau forum ini kita menggunakan alamat atau blogspot untuk mencari sesuatu. Yang terakhir ada aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran sudah banyak di Play Store. Kita bisa manfaatkan aplikasi tersebut. Silahkan kita surfing kita explore lagi tentang media pembelajaran dan YouTube dengan kualitas kita masing-masing. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang media pembelajaran internet dan YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.